Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Nurliani, mahasiswi program studi Sistem Informasi dengan NIM 0517188827 UPBJJ UT Daerah Bandung. Di video kali ini saya akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan tahapan mengenai praktikum 3 mata kuliah Administrasi Jaringan. Oke, di sini saya sudah ada di panduan praktikum 3 dan juga ini untuk laporannya. Diminta hanya untuk melampirkan video verifikasi konfigurasi yang langkah 5, 6, 7 yang nanti ada di panduan, kemudian video verifikasi hasil konfigurasi yang langkah 9, dan juga video verifikasi koneksi antar PC yang langkah 11. Di sini diminta untuk masing-masing diberikan link videonya, jadi harus ada 3 video, namun di sini saya hanya akan membuat 1 video saja. Nanti saya akan kasih timestamp-nya. Oke, untuk praktikum 3 administrasi jaringan ini yaitu praktik mengenai spanning tree protokol. Nah, tujuan dari tugas 3 ini yaitu agar kita dapat lebih memahami dan juga mengetahui bagaimana konsep dan juga penerapan dari spanning tree protokol. Oke, lanjut saja ke langkah-langkahnya. Nomor 1 di sini video verifikasi yang konfigurasi langkah 5, 6, 7. Oke, untuk langkah satunya yaitu kita harus menginstal terlebih dahulu Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita diminta untuk membuat topologi sebagai berikut ini. Ada PC 0, PC 1, kemudian switch 0, switch 1, switch 2, dan juga switch 3. Nah, untuk switch itu dibuat loop lingkaran seperti ini. Nah, untuk kabel dari PC ke switch itu pakai strike, dari switch ke switch itu pakai crossover. Namun di sini saya akan menggunakan kabel otomatis saja. Oke, saya akan buat topologinya sesuai dengan panduan. Di panduan diminta untuk menggunakan 2 PC, kemudian 4 switch. Oke, 2 PC 4 switch, kemudian saya akan hubungkan menggunakan kabel otomatis. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya sudah membuat topologinya tadi. Kemudian diminta untuk memasangkan alamat IP pada masing-masing PC, PC 0 dan PC 1. Untuk PC 0 akhirannya 10.5, untuk PC 1 10.10. Untuk PC 0 dan untuk PC 1 10.10. Oke. Selanjutnya secara default perangkat switch Cisco sudah terpasang protokol spanning tree sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih salah satu port berstatus blocking.
Nah, di sini untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, saya akan melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Nah, verifikasi dilakukan pada switch 1. Oke. Jadi saya akan ketikkan. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kita ketik en, kemudian saya akan ketikkan show spanning tree. Nah, oke. Oke, di sini status blocking ada pada port FA01. Nah, di sini sudah terlihat juga secara visual ya, dari switch 1 ke switch 3 itu ada status blocking. Di sini penyebabnya karena sistem selalu memilih switch dengan MAC address paling rendah. Nah, jadi di sini kasusnya switch 1 ini memiliki MAC address terendah, jadi dia mendapati status blocking di sini. Oke. Ini mungkin akan sedikit berbeda ya dengan panduan, karena di panduan itu status blocking ada di switch 2. Sementara saya ada di switch 1. Karena biasanya tiap-tiap praktik itu beda-beda ya status blockingnya. Tadi saya sudah coba praktik, itu status blockingnya itu ada di switch 3. Terus praktik lagi status blockingnya itu ada di switch 2. Nah, selanjutnya yaitu kita akan coba lagi verifikasi di switch lain. Di sini saya akan mencoba verifikasi lagi di switch 3 ini. Oke. Tik en, kemudian show spanning tree. Nah, oke. Seperti ini ya tampilannya untuk di switch 3. Kemudian saya akan coba lagi di sini di switch 2. So spanning tree. Oke, di panduan. Oke, nah untuk di panduan switch 2 itu berstatus blocking portnya ya. Di saya tidak ada status blockingnya, karena status blocking di saya itu ada di switch 1. Ini untuk tampilan tadi yang di switch 2. Ini. Tidak ada status blocking. Oke, nomor 1 selesai. Video konfigurasi mengenai langkah 5. Tadi show spanning di switch 1. Ini juga switch 3 udah. Kemudian ini switch 2 juga sudah. Nah, oke, di sini nomor 1 langkah 5, 6, 7 sudah selesai. Lanjut ke nomor 2, verifikasi hasil konfigurasi yang langkah 9. Oke. Yang langkah 9 kita baca dulu di langkah nomor 8. Dalam kondisi normal lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 melewati switch 1, switch 3, kemudian switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah dari switch 1, switch 2, kemudian switch 0. Nah, jika sesuai dengan panduan di sini, dari lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 itu akan melewati switch 1, switch 3, dan juga switch 0. Ketika koneksi switch 1 dan switch 3 putus, lalu lintas data secara otomatis berpindah ke switch 1, switch 2, dan juga switch 0. Oke, itu kalau dari panduan ya. Kalau dari panduan itu PC 0 ini, kalau misal ada lalu lintas data ke PC 1, itu akan melewati switch 1, kemudian switch 3,
switch 0 lalu ke PC 1. Itu kalau sesuai dengan panduan. Nah, karena di sini saya port blockingnya itu ada di switch 1, maka lalu lintas data dari PC 0 ke PC 1 itu melewati switch 1, switch 2, switch 0, lalu ke PC 1. Nah, tapi jika saya memutus kabel antara switch 1 dan juga switch 2 di sini, maka secara otomatis PC 0 akan terhubung ke PC 1 melalui kabel ini, yang port blocking ini. Oke. Kemudian, saya akan coba terlebih dahulu. Untuk nomor 9 tadi disuruh untuk menggunakan perintah ping -t. Nah, -t di sini agar hasilnya nanti akan berjalan terus ya, tidak berhenti. Selama masih terhubung. Akan saya coba tes ping dari PC 0 ke PC 1. Tadi PC 1 itu IP address-nya 10.10. Nah, ini terhubung dan nanti akan berjalan terus selama masih terhubung. Nah, ini artinya PC 0 ini melewati switch 1, kemudian switch 2, kemudian switch 0 lalu ke PC 1. Lalu lintas datanya ya. Itu untuk nomor 9 sudah selesai. Karena hanya ini aja ya. Menguji hasil ping yang kelas 9. Lanjut untuk nomor 3. Itu langkah 11. Kita akan baca dulu nomor 10-nya. Putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3 kalau di panduan ya. Karena kita port blockingnya beda. Di sini switch 1-nya yang port blocking, maka saya akan memutuskan kabel dari switch 1 ke switch 2 ini. Jadi di sini bisa terlihat untuk status pingnya masih terus terhubung, tapi ketika saya putuskan jaringan dari switch 1 ke switch 2, dia akan terputus sementara. Kita akan coba. Nanti kita akan coba. Nah, akan terputus sementara di sini. Nah, disitulah spanning tree mengaktifkan port yang terblocking ini. Kemudian kita akan coba saya akan hapus koneksi antara switch 1 dan switch 2. Nah, kita akan lihat hasil pingnya. Akan request timeout ya, karena tidak terhubung. Jelas ya, karena saya tadi sudah memutuskan jaringannya di sini dari switch 1 ke switch 2. Nah, tapi tidak lama kemudian port ini akan aktif. Tadi kan terblocking. Nah, di sini akan aktif kembali karena ada spanning tree di situ. Nah, untuk mengaktifkan port yang terblocking setelah tadi setelah mengaktifkan port yang terblocking tadi, maka hasilnya akan terhubung kembali. Nah, reply prompt. Setelah tadi request timeout karena kita putuskan dari koneksi dari switch 1 ke switch 2-nya. Nah, jadi tadi dari PC 0
ke PC1 itu kan melewati switch 1, switch 2, switch 0 lalu ke PC1. Nah, ketika saya tadi hilangkan jaringannya antara switch 1 ke switch 2, maka dia beralihlah ke jalur yang tadi terblocking ini. Nah, disitulah spanning tree mengaktifkan port yang terblocking. Nah, jadi lalu lintas datanya tuh ke sini, ke port yang tadi terblocking. Oke, mungkin cukup sekian praktikum tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.